Sidang akan segera dimulai, diharapkan kerjasamanya kepada pengunjung sidang untuk mematuhi tata tertib persidangan agar tidak mengganggu proses persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara pidana nomor 692/PITB/2021/PNPBR atas nama terdakwa Ardiansyah tanggal 2 Juni 2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan tanggapan oleh penuntut umum. Umum, apakah terdakwa telah siap diedarkan ke persidangan hari ini? Sudah, Yang Mulia. Hadirkan terdakwa. Tugas keamanan, hadirkan terdakwa ke depan persidangan. Silahkan duduk. Kepada saudara penuntut umum, apakah saudara siap dengan tanggapannya? Sudah siap, Yang Mulia. Silahkan dibacakan tanggapannya. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk keadilan. Tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum atas nama terdakwa Ardiansyah. Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat, sidang yang kami muliakan. Sebelum kami menyampaikan tanggapan kami atas eksepsi penasihat hukum terdakwa Ardiansyah yang dibacakan pada persidangan sebelumnya, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa Ardiansyah tersebut. Keberatan atau juga disebut eksepsi yaitu sebagai bukti perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang ada dalam KUHP, di mana pada sidang terdahulu telah dibacakan oleh penasihat hukum yang merupakan suatu hak memenuhi ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu diberikannya kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk melakukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan penuntut umum yang oleh undang-undang secara limitatif dibatasi terhadap 1. Kewenangan mengadili, kompetensi absolut dan relatif dari pengadilan. Kedua, surat dakwaan tidak dapat diterima. Ketiga, surat dakwaan harus dibatalkan. 1. Berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHP, Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Dalam perkara terdakwa Ardiansyah, bahwa terdakwa didakwa pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat 2 KUHP di daerah hukum Pekanbaru. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki kewenangan untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut. Kedua, dakwaan tidak dapat terima. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 76, 77, 78, dan 79 KUHP yang dimana keberatan ini dapat diajukan bila mana tidak ada kewenangan menuntut seperti nebis in idem, daluarsa, terdakwa meninggal dunia atau terdakwa tidak dapat bertanggungjawabkan pidananya sebagai mana diatur dalam pasal 44 ayat 1 KUHP. Ketiga, hal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP Jungko 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mana keberatan dapat diajukan bila mana memenuhi syarat material, yaitu tidak diuraikannya secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Oleh karena alasan-alasan eksepsi itu telah ditentukan secara limitatif sesuai ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka alasan-alasan lain yang tidak termasuk atau berbeda di luar ketiga alasan tersebut, maka kami berkesimpulan bukan merupakan alasan eksepsi yang sah menurut hukum dan tidak perlu kami tanggapi. Dari ketentuan undang-undang di atas, berarti KUHP memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap harkat
dan martabat manusia untuk mendapatkan perlindungan oleh pelayanan hukum seumpama sesuai equality before of the law yang dianut oleh KUHP tersebut. Selanjutnya, kini kesempatan yang sama telah pula diberikan kepada kami guna menanggapi eksepsi tersebut. Materi pokok eksepsi. Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, Saudara penasihat hukum yang terhormat, sidang yang kami muliakan. Setelah kami pelajari dengan seksama materi pokok keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut kami dapat rangkum ke dalam sistem sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum dan uraiannya menyatakan bahwa terdakwa Adriansah tidak memiliki pekerjaan, namun pada kenyataannya terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan. Kedua, bahwa surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum dan dalam uraiannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam oleh pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Akan tetapi saudara penuntut umum tidak menjelaskan secara jelas unsur-unsur hubungan antara perbuatan terdakwa dengan rumusan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Ketiga, bahwa oleh sebab itu surat dakwaan disusun tidak sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut di atas, penasihat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim memutus tentang eksepsi ini sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi penasihat hukum seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah kabur adanya, obscur liber, dan artian yuridis tidak memenuhi ketentuan 143 KUHP. Mengembalikan atau memulihkan harkat dan martabat terdakwa secara serta kemampuannya. 4. Menghentikan pemeriksaan atas perkara ini. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Tanggapan atas eksepsi. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa undang-undang telah membatasi secara limitatif terhadap suatu materi nota keberatan atau eksepsi, sehingga apabila dihubungkan dengan alasan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, terdapat beberapa atau eksepsi yang tidak menjadi materi dari suatu keberatan, eksepsi yang disyaratkan oleh pasal 156 ayat 1 KUHP. Pada kesempatan sidang hari ini, kami selaku penuntut umum terdakwa Adriansah akan memberikan tanggapan dan pendapat sebagai berikut. 1. Bahwa dalam sesi penasihat hukum terdakwa menyatakan surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum dan uraiannya menyatakan bahwa terdakwa Adriansah tidak memiliki pekerjaan, namun pada kenyataan terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan. Bahwa kami selaku penuntut umum mengatakan bahwa terdakwa pada saat itu dilakukan penangkapan oleh kepolisian, terdakwa telah berhenti dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan 2 minggu sebelum penangkapan dilakukan. Kedua, bahwa surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum dan dalam uraiannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Akan tetapi saudara penuntut umum tidak menjelaskan secara jelas, cermat dan lengkap unsur-unsur hubungan antara perbuatan terdakwa dengan rumusan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Bahwa kami selaku penuntut umum berpendapat kalau berbicara tentang dakwaan kami tidak cermat dan jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka ketentuan yang mengatur tentang hal ini dapat dalam pasal 142 ayat 2 huruf B KUHP yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum harus cermat dan jelas lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan, di mana dalam hal ini penuntut umum sudah menguraikan secara cermat dan jelas dan lengkap di mana semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu persatu, di mana dalam perkara unsur ini delik yang dirumuskan dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP telah penuntut umum dirumuskan secara cermat dan disebut satu persatu dalam surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara
692/PB/2021/PN PBR bahwa pengertian cermat, lengkap dan jelas dalam unsur yang bersifat alternatif, tidak mutlak mesti menyebut keseluruhan satu saja asal jelas. Kesimpulan, Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia, Saudara penasihat hukum yang terhormat, sidang yang kami muliakan, berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang telah diajukan dalam bentuk nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan pada persidangan sebelumnya tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan, dan sudah seharusnya nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa Adriansyah tidak dapat diterima. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka penuntut umum dengan hal ini memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetap hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara 692 PIT B/2021/PN PBR dalam perkara terdakwa Adriansyah telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara 692/PIT B/2021/PN PBR tersebut sah menurut hukum. 3. Menetapkan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. 4. Menentukan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Penutup, demikian pendapat atau tanggapan penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan, dan atas perhatian serta penghargaan yang tinggal bagi jalannya persidangan ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufik dan hidayahnya kepada majelis hakim dalam memberikan putusannya. Pekanbaru, Jaksa Penuntut Umum M. Syafroji. Sudah yang mulia. Kepada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum, karena tanggapan dibacakan oleh penuntut umum, apakah penasihat hukum akan menanggapi? Ya, Yang Mulia, kami akan menanggapi bahwa kami tetap pada eksepsi kami, Yang Mulia. Baik, karena penuntut umum tetap pada dakwaannya dan penasihat hukum tetap pada eksepsinya, maka selanjutnya pembacaan putusan selah. Berhubung putusan belum siap, maka sidang ditunda hingga minggu depan pada tanggal 9 Juni 2021, dan agar menghadirkan terdakwa di persidangan, dengan ini sidang ditutup.